masa depan agama. Teman-teman sekalian, saya tidak tahu ini adalah sebuah kebetulan atau tidak. Ketika saya diminta untuk berbicara tentang masalah masjid, sehari sebelumnya ada sebuah berita yang cukup viral di media sosial ketika ada seorang anak yatim yang melakukan perjalanan panjang, kemudian beristirahat di sebuah masjid, dan ada pihak tertentu yang kemudian mengklaim sebagai pemilik sah masjid dan secara monopolistik memiliki kekuasaan di sana, sehingga dia katakan tidak boleh beristirahat di masjid ini. Pemuda yang kelelahan itu seperti yang kita ketahui menolak untuk pergi, tetapi dianiaya sampai meninggal dunia. Ini menjadi perhatian publik dan akhirnya orang bertanya-tanya, apakah masjid tidak lagi menjadi tempat yang aman buat orang-orang untuk sekedar melepas lelah? 1 bulan sebelumnya ada kejadian yang juga cukup mengerikan. Di dalam masjid ada seorang perempuan yang lagi sholat. Pas lagi sujud, pas lagi sujud, dia didudukin oleh seorang pria, dan pria itu kemudian melakukan pelecehan seksual berat kepada perempuan itu. Itu juga di dalam masjid. Di dalam masjid ada kejadian juga. Kencelengnya dicolong orang. Dan ini umum terjadi. Yang lebih umum lagi adalah masjid adalah tempat pertukaran sendal jelek menjadi sendal bagus. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa masjid yang kita persepsi, yang kita bayangkan sebagai tempat ibadah yang positif, yang menyenangkan, yang aman, tapi media sosial memberitakan kepada kita hal-hal yang buruk. Saya pikir ini adalah salah satu momentum di mana kita memang harus berbenah terkait dengan masjid kita. Makanya saya berterima kasih kepada pihak yang menyelenggarakan masjid sejuta pemuda dengan berbagai konsep-konsepnya yang bukan hanya menjadi sekedar konsep, tetapi juga sudah mewujud dalam manifestasi yang baik. Teman-teman, saya pengen menyampaikan autokritik dulu sebelum kita menyampaikan hal-hal yang lebih membangun. Teman-teman, begini. Saya menduga 75% masjid di Indonesia itu tidak berkah. Dari mana angka 75% itu? Dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, jumlah masjid di Indonesia itu ada di kisaran 300.000 masjid di seluruh Indonesia. Tetapi Dewan Masjid Indonesia itu justru menyebut angka masjid di Indonesia itu sekitar 1 juta masjid. Jadi mana yang benar? 300.000 masjid menurut Kementerian Agama atau 1 juta masjid? 300.000 atau 1 juta masjid menurut Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Dan akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan bahwa 700-an masjid memang tidak terdaftar, tidak diketahui dan tidak dapat izin. Tiba-tiba ada aja seperti itu. Dibangun biasanya swadaya oleh masyarakat, tetapi tidak ada izinnya, tidak ada keberlanjutannya dan sebagainya. Dan ini sebenarnya menjadi pangkal yang buruk karena pendataan yang tidak ada menyebabkan ketiadaan evaluasi. Sama seperti kemarin pesantren itu ada yang rubuh, 1, 2, 3 kali rubuh dalam 1 bulan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ternyata hanya 50 pesantren yang memiliki IMB. Nah, ketidakadaan data ini sebenarnya dampaknya menjadi buruk. Nah, saya khawatir masjid-masjid kita juga menjadi lebih buruk kalau misalkan pendataannya tidak jelas. Dan ketika diselidik punya selidik, ternyata ada banyak sumber ketidakberkahan dari masjid. Di antaranya adalah 1, ada masjid yang didirikan justru untuk mempermalukan orang Islam. Yaitu apa? Saya mohon maaf ya. Kalau ada orang bangun masjid, kalau ada orang renovasi masjid, di tengah jalan suka ada tenda kecil yang ada jaringnya di situ, jaring ikannya. Dia meminta-minta kepada orang-orang yang menjadi pejalan di sana. Nah, ini kan sebenarnya mempermalukan. Ini sangat memalukan. Saya berinteraksi banyak dengan orang-orang Buddhis, berinteraksi banyak dengan orang-orang Kristen. Mereka suka bertanya-tanya, kenapa jumlah Muslim di Indonesia yang mayoritas banyaknya itu, tapi kalau ada masjid dia harus minta-minta di pinggir jalan. Dan bahkan saya bukan hanya sekali menemukan jalan macet gara-gara ada orang yang minta-minta mengapit jalan. Di kanan kiri ada yang minta, di tengah-tengah ada yang berhenti bikin kursi, minta-minta juga di sana. Bikin macet jalan, memalukan orang.
Kenapa? Di mana kaum muslimin yang jumlahnya itu katanya di sini 210 juta orang di Indonesia. 220 juta, maaf. Kenapa mereka semua itu tidak nampak? Bahkan masjidnya pun harus meminta-minta. Bukankah meminta-minta itu adalah salah satu hal buruk yang tidak direkomendasikan oleh Nabi? Kenapa kita melakukan itu? Ada juga masjid yang dibangun partai politik untuk berkampanye. Di dekat rumah saya ada sebuah masjid yang cukup besar, menampung banyak orang. Tapi kemudian tiba-tiba datang partai politik, kemudian pengen dapat suara di sana, dia bikin masjid 50 meter dari masjid yang sudah ada. Masjid yang sudah ada tuh bahkan belum penuh, dibikin lagi 50 meter jaraknya. Nah, jadi masjid-masjid semacam ini, itu kan sebenarnya masjid yang, saya mohon maaf, itu di luar kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Bikin masjid udah pencucian uang, buat politik, buat kampanye, dan bahkan rapat satu masjid dengan masjid yang lain dalam situasi masing-masing masjid belum penuh jamaahnya. Kemudian ada masjid juga yang dibangun seperti yang tadi sedikit disinggung oleh Pak Wakil Rektor. Ada masjid yang dibangun untuk kepentingan kelompoknya saja, asobiyah. Jadi ada masjid, itu mah masjidnya NU, di sana mah suka tahlilan, itu masjidnya tidak barokah. Lalu di sebelahnya bikin masjid lagi, masjid ini mah anti tahlilan, dibikin yang seperti itu. Lalu ada masjid lagi di sini, wah kalau masjid di sana mah pasti ceramahnya itu adalah ceramah yang Wahabi, kita bikin tandingannya di sini. Dalam satu kampung ada 3-4 masjid tuh nyata, dan semuanya bersaing satu sama lain. Kalau itu terjadi di zaman Nabi, dihancurkan itu masjid. Masjid Diror. Jadi masjid memecah belah umat hanya gara-gara tafsiran yang berbeda, hanya gara-gara pola pikir yang berbeda, kemudian masjid dibangun. Dan kemudian apa? Untuk memperkuat kelompoknya masing-masing. Jadi, dan pada akhirnya, masjid itu bukan hanya pada proses pembangunannya saja yang menjadi tanda tanya besar. Banyak masjid-masjid yang tidak barokah gara-gara pengelolaannya. Ada masjid digembok sebelum dan sesudah sholat. Apa alasannya? Alasannya takut terjadi pencurian di dalam. Ada kotak amal, ada sound system di dalamnya. Kalau alasannya masjid digembok itu gara-gara ada pencurian, maka yakin masjid itu tuh nggak barokah. Masjid yang barokah itu 24 jam ada kegiatan di sana. Ada yang tahajud, ada yang pengajian, ada yang rapat bapak-bapak RW, ada yang rapat ibu-ibu soal Karang Taruna, soal PKK dan sebagainya. Karena di zaman Nabi, masjid itu jangankan hanya sekedar untuk tiduran, jangankan hanya sekedar untuk bermain anak-anak. Di zaman Nabi, masjid itu digunakan untuk latihan perang, digunakan untuk menjamu delegasi dari negara asing, dari orang asing, bahkan orang-orang Kristen Najran dijamunya di sana, di masjid. Ada sebuah riwayat yang cukup kontroversial, tapi ini cukup dipercaya. Masjid sempat dijadikan tempat ibadah orang-orang Kristen. Dan itu Nabi yang merekomendasikannya. Ada, itu riwayatnya cukup kontroversial, tetapi riwayat itu ada dan cukup dipercaya. Nah, jadi masjid itu 24 jam tuh harusnya ada, bukan hanya 5 kali dalam sehari sholat saja kemudian setelah itu dikunci. Jadi masjid itu adalah sumber peradaban Islam dimanapun di seluruh dunia. Baitul Hikmah, Raudatul Hikmah, kemudian nanti ada Nizamiyah, itu semuanya didasarkan pada masjid sebagai pusatnya. Di situ ada perpustakaan, di situ ada tempat rapat, di situ ada tempat riset, di situ ada tempat mengumpulkan orang-orang paling cerdik cendekia dan kemudian menghasilkan gagasan-gagasan yang terbaik. Itu semuanya di masjid. Tadi Pak Dekan menyampaikan di Bandung juga pusat kota, alun-alun pasti di masjid. Betul, di seluruh Indonesia ada tradisi namanya macopat. Macopat itu artinya apa? Tata kota terbagi menjadi 4 bagian. Di sebelah barat pasti ada masjid. Di sebelah timur pasti ada pasar. Di sebelah selatan pasti ada tempat hukum, hakim atau penjara. Dan di sebelah utaranya barulah di situ rumah kediaman penguasa.
Di tengah-tengahnya alun-alun. Jadi di Indonesia sejak awal antara pusat kekuasaan, pusat spiritual, pusat aktivitas masyarakat, dan hukum itu ada dalam satu kesatuan. Masjid ada menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa. Nah, nanti sekarang pertanyaannya adalah kenapa masjid-masjid yang seharusnya menjadi pusat aktivitas masyarakat, pusat intelektual masyarakat, sekarang malah dihinakan dengan kasus-kasus masjid bersaing dengan masjid yang lain, ada pembunuhan di dalam masjid, ada pencurian kenceleng di dalam masjid, ada pelecehan seksual di dalam masjid. Kenapa harus seperti itu? Ini peringatan buat kita semua. Kalau di masjid ada kecolongan sound system, artinya masjid itu sepi. Kalau di situ ada pelecehan seksual, artinya apa? Artinya di situ masjid tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Masjid yang berkah itu adalah satu masjid dikelilingi oleh orang-orang yang bertransformasi menjadi orang yang lebih kaya, lebih makmur, lebih intelektual. Kalau ada sebuah masjid dibangun di situ, masyarakatnya dalam 10 tahun tetap miskin, tetap bodoh, tetap tidak bisa memberikan kontribusi, mungkin kita pertanyakan fungsi masjidnya. Karena di zaman Nabi, masjid Nabi itu mengubah para gelandangan menjadi pakar-pakar hadis, menjadi pakar-pakar ilmu. Ada Masjid Nabawi. Jangan malu untuk menyebut masjid itu bentuknya jelek. Jangan malu. Emang tidak mewah. Hanya 3 baris pertama saja yang ada atapnya. Sisanya bolong. Tapi dari masjid yang sangat sederhana itu, masjid itu setidak-tidaknya minimal setiap hari ada 100 orang tunawisma yang tidur di sana. Menimba ilmu dan pengetahuan. Dan setelah itu apa? Lihat Abu Hurairah. Akhir kehidupannya bagaimana? Kaya raya, pakar hadis. Dari sebelumnya seorang gelandangan yang tidak punya rumah. Itulah fungsi masjid. Dia tinggal di masjid dan akhirnya menjadi seperti itu. Sekarang lucu, masjid jadi tempat pariwisata. Masjid megah, ada emasnya. Begitu sulitnya untuk menemukan barang-barang jelek di dalam masjid itu. Tapi apa? Masjid megah itu dikelilingi oleh orang-orang fakir miskin, orang-orang yang minta-minta. Bahkan parkirannya pun sampai membuat 2 ormas bertengkar untuk memperebutkannya. Masjid macam apa itu? Masjid itu harusnya gak apa-apa. Kecil, gak apa-apa, sederhana, tapi dia mampu menjadi tempat transformasi masyarakat. Dia mengubah masyarakat. Dia mengubah masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak kuat menjadi kuat, dari bodoh menjadi intelektual, dari orang yang tidak memiliki kemakmuran justru malah memberikan manfaat kepada kebanyakan orang. Masjid itu harusnya menjadi tempat orang-orang yatim piatu bernaung. Masjid itu menjadi tempat pemerintah dan rakyatnya untuk bisa berbaur. Masjid itu seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang bisa mendapatkan manfaatnya, bahkan untuk sekedar tidur, melepaskan kepenatan. Itulah masjid. Di zaman Nabi seperti itu. Kenapa sekarang ada 1 juta masjid di Indonesia yang sebagiannya justru bercampur dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang kotor. Makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ada orang-orang yang membangun masjid bukan fokus pada membangun bangunannya, tapi fokus pada bagaimana menghidupkannya. Bagaimana caranya di dalamnya ada tempat berdiskusinya, ada tempat bernaungnya, di situ ada basis bisnisnya dan sebagainya. Kita harus dukung orang-orang yang punya ide seperti itu. Dan kita harus berani mengkritik masjid-masjid yang kurang berkah, kurang peminat, sepi jamaah. Karena kepentingan-kepentingan dari orang yang cuman pengen dapat suara dalam pemilu. Kita lanjut nanti kapan-kapan dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.